Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan selamat malam. Puji nama Tuhan di malam hari ini di Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara semuanya ada di rumah, saya yang ada di sini bisa berkumpul bersatu memuji muliakan nama Tuhan. Walaupun di rumah saja kita merayakan Jumat Agung, tidak mengalahkan semangat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya di rumah saja? Puji Tuhan sehat? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, agar kita lebih lanjut lagi mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati jiwa pikiran kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga di malam hari ini kami merayakan Jumat Agung, kami dapat berkumpul bersatu memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, izinkan kami lebih dekat lagi di hadapan Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang ditabur malam hari ini dapat menguatkan kita, dapat menjadi pegangan kami sebagai orang percaya dalam melakukan aktivitas kami. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya, amin. Bagaimana kabarnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Luar biasa baik, amin. Bapak Ibu, perkenalkan, mungkin beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu Bapak Ibu pernah lihat saya jadi WL di Natal GITC Karanglegi. Bapak Ibu mungkin belum tahu nama saya, dan saat ini saya ingin memperkenalkan lebih lagi siapa saya, dan juga tidak mungkin saya memberikan renungan tapi Bapak Ibu tidak mengenal saya. Dan hari ini perkenalkan, nama saya Nela Sinaga, saya dari GITC Kelet, dan saya bersyukur dan puji nama Tuhan diberikan kesempatan untuk memberikan renungan di Jumat Agung di GITC Karanglegi. Dan hari ini kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 8 sampai yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita buka Alkitab kita di Roma 8 ayat 8 sampai yang ke-9. Sudah ketemu? Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita, dan secara langsung saya akan memimpin membaca ayat ini. Roma 8 ayat 8 sampai yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini tema ayat saya dapat dari panitia Paskah GITC Karanglegi, dan hari ini saya diberikan tema kematiannya menyelamatkan hidupku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingin bertanya lebih lanjut lagi, kita akan masuk ke dalam renungan Tuhan. Bapak Ibu pasti memiliki seseorang atau Bapak Ibu memiliki keluarga yang sampai saat ini dia memiliki dampak, memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya di sini secara pribadi, saya berdiri sampai saat ini, ada banyak sekali orang-orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan saya. Demikian Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan yang ada di rumah. Kita pastinya memiliki orang yang terdekat,
memiliki orang-orang yang mempengaruhi luar biasa. Iman Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya memiliki kakak rohani. Dia sangat-sangat luar biasa. Dia adalah kakak rohani yang sangat berpengaruh penting dalam kehidupan saya, khususnya dalam panggilan Tuhan ini. Tapi sayangnya beliau dipanggil oleh Tuhan. Tuhan lebih sayang sama kakak rohani saya. Dari hal itu saya percaya ada kerancangan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikian saat ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang ada di rumah. Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, sebagai Tuhan kita, Dia memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya, yaitu kita. Saya yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang ada di rumah. Rasul Paulus dengan tegas menjelaskan bahwa Tuhan Yesus, yaitu Tuhan kita, Tuhan dari orang-orang percaya, ingin kita mengenal jati diri kita. Siapa kita? Yaitu pada ayat 1 sampai yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Paulus ingin memberitahukan kepada kita, saya, jenengan semuanya, kita memiliki orang, memiliki Tuhan yang sangat-sangat jelas. Dia bukan sekedar seorang sahabat saja. Dia sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita di atas kayu salib. Sebagai tema kematian yang menyelamatkan hidup kita. Yang awalnya kita hidup sebenarnya tidak mengenal mana yang baik dan jahat. Tapi karena Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diselamatkan oleh kematian, diselamatkan oleh dosa, agar kita melakukan apa yang benar dan yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini menurut Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, surat Paulus adalah surat yang paling panjang, surat yang paling teologis, dan yang paling berpengaruh bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat ini melalui tema ini di hari Jumat Agung kita diingatkan bahwa ada dua hal yang paling penting untuk kita pelajari, yaitu pertama, bukan hanya percaya atau tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Bukan. Iblis, setan tahu apa yang Tuhan kehendaki. Iblis tahu apa yang Tuhan akan rencanakan buat manusia. Dia lebih pintar, lebih cerdik daripada manusia. Kenapa kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang tahu benar, yang kita adalah manusia yang sudah menerima penebusan dosa manusia, yang melalui Tuhan Yesus, kita hanya sekedar tahu, mengerti. Jangan sampai apa yang iblis kerjakan itu lebih daripada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya akan menyambung lagi tentang kesaksian kakak rohani saya. Saya kalau sudah percaya dengan satu orang, saya sudah mempercayakan dia, kakak rohani saya, apapun yang dia katakan, pasti saya akan melakukannya.
Bagaimanapun caranya untuk menyampaikan suatu kebenaran, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Maupun itu dengan membentak, maupun itu dengan memarahi, ataupun tidak sengaja dia membuli saya karena sebuah kesalahan, pasti saya akan melakukan apa yang dia katakan. Tetap percaya. Saya tetap melakukan didikan kakak rohani saya. Dia berkata, Nela, ini yang kamu lakukan salah. Saat dia mengatakan seperti itu, saya pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Itulah jika saya percaya sama seseorang. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kakak rohani saya, dia bukan dari golongan saudara atau kakak kandung saya. Justru malah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya bukan dari keluarga terdekatnya. Saya pun juga bukan dari temannya, saya pun juga bukan dari anak dari temannya, bukan. Tapi dengan tulus, dengan kerendahan hati, dia menerima saya dan juga mendidik saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa saya ingin mengatakan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Karena demikianlah kita sebagai orang percaya. Bukan hanya sekedar kita percaya sama dia, tapi saat kita dididik, saat kita dimarahin ataupun saat kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, kita tidak mau. Kita mengaku orang percaya. Apakah hanya percaya yang dimaksud adalah Kristen KTP? No. Kita belajar sebagai orang percaya, bukan hanya percaya tapi tidak bertindak. Bukan hanya tahu tapi tidak melakukan. Dan juga bukan hanya iya saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi takut melakukannya. Melakukan kebenaran Tuhan. Ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat ini menunjukkan sebagai orang percaya apa yang harus kita lakukan. Di hari Jumat Agung ini, kita bersama-sama belajar lagi, kita mengingat bagaimana peristiwa Tuhan Yesus di kayu salib. Bahwa sebagai orang percaya, kita harus menaklukkan yang namanya keinginan daging. Jangan sampai kita melakukan keinginan daging, kita harus mengontrol dan menjaganya agar tidak kita lakukan. Yaitu pada Kolose 3. Kita buka Alkitab kita bersama-sama yang terambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai ke 11. Saya akan bersama-sama bacakan untuk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang ada di rumah saja. Mari kita mendengarkan dengan baik. Kolose 3 ayat 5 sampai ke 11. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan yang telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyi-nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat ini dengan jelas, dengan tegas sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu pada poin yang kedua, harus ada timbal balik kepada Tuhan Yesus. Sesuai tema bahwa kematiannya menyelamatkan hidup kita. Bukan hanya sekedar kematian, bukan hanya sekedar bahwa ini Paskah. Bukan, tapi bagaimana timbal balik terjadi di dalam orang-orang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebuah anugerah yang luar biasa. Saya, jenengan semuanya, kita adalah orang pilihan Tuhan. Di Indonesia kita diakui sebagai orang Kristen. Kita mengakui di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat kita dibaptis. Itu sebuah pengakuan yang luar biasa terhadap diri kita masing-masing. Dan pada ayat ini, hidup yang seharusnya dilakukan orang percaya, yaitu pada poin yang ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Demikianlah kita orang percaya. Kita milik Tuhan, saya milik Tuhan, Nela milik Tuhan, Bapak Ibu semua milik Tuhan. Semua pemuda remaja milik Tuhan. Seharusnya kita melepaskan keinginan daging. Bagaimana kita bisa sedangkan kita tidak bisa mengontrol itu semua? Marilah di Jumat Agung ini kita memperbarui diri kita melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana poin pertama, bukan hanya percaya atau tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bukan hanya kita tahu hari ini kita merayakan Jumat Agung, mengingat lagi bahwa penderitaan Tuhan Yesus untuk umat manusia. Bukan hanya itu saja. Iblis akan berusaha agar kita hanya sekedar percaya dan hanya sekedar tahu. Tapi di sini, marilah kita lakukan timbal balik atas pengorbanan Tuhan Yesus. Marilah terus memperbaiki diri. Jangan sampai penyaliban Tuhan Yesus hanya cerita dalam kehidupan kita. Hanya sekedar kita tahu, tapi marilah jadikan diri kita sebagai kesaksian Tuhan Yesus mati bagi orang-orang percaya. Marilah kita menjadi saksi Tuhan. Lakukan apa yang tepat, apa yang benar, cerminan bagi Tuhan Yesus. Inilah orang percaya. Apa yang sebenarnya orang percaya lakukan, marilah kita bersama-sama sebagai orang percaya. Jemaat Karanglegi, saya percaya semuanya kita akan bergandeng tangan
Mana yang kuat, marilah kita mendukung orang-orang yang lemah. Di dalam Tuhan Yesus kita yakin dan percaya kita akan dikuatkan selalu. Marilah terus kita percaya kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus. Terus kontrol diri kita bahwa Tuhan luar biasa sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bukan hanya sekedar cerita saja. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu hati membawa diri kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya beri waktu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan semuanya untuk berdoa merenungkan firman ini. Saya beri waktu untuk semuanya. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Betapa besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami mohon Tuhan, izinkan kami melakukan yang tepat dan benar di hadapan Engkau. Sebagaimana kami orang percaya, agar kami melakukan yang tepat, bukan hanya di hadapan Tuhan saja, tapi di hadapan manusia yang belum mengenal Engkau. Ajarkan kami menjadi saksi yang luar biasa. Jangan sampai kami hanya sekedar tahu dan mengerti cerita kematian Engkau, tapi lakukanlah melalui kami, agar kami menjadi saksi yang benar-benar ada di dalam dunia ini. Khususnya jemaat GTC Karanglegi yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan. Biarkanlah apa yang mereka pergumulkan saat ini, Tuhan yang akan memberkati. Limpahkanlah segala pekerjaan yang baik. Apa yang menjadi sakit penyakitnya, Tuhan yang akan menyembuhkan melalui bilur-bilur Tuhan. Kami mohon dengan berkat Tuhan, lindungilah kami ya Bapa. Tuhan, di masa COVID ini, kami tidak mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti semula. Kami lebih mengontrol aktivitas kami. Kami secara sedih ya Tuhan, saat kami juga harus beribadah di rumah saja. Tapi ini ya Tuhan, tidak lepas dari kehendak Tuhan. Tapi kami mohon ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami, pulihkan negara kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, berkumpul bersatu lagi di GTC Karanglegi. Kami mohon Tuhan, berkat daripada Allah Bapa menyertai kami semuanya, menyertai Indonesia ini. Terima kasih Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kehendak-Mu yang terjadi atas setiap jemaat, pemuda-pemudimu, Bapak, Ibu, Mbah di GTC Karanglegi, sehingga kami siap bersaksi dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara, pemuda-pemudi GTC Karanglegi. Tuhan Yesus memberkati.